Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Adi Putra dengan NIM 230401020081 dari kelas IF 102. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai teknik pemrosesan yang berkaitan dengan materi pipelining untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer. Jadi langsung saja, kemudian yang terkait teknik pemrosesan pada komputasi dapat dikategorikan diantaranya yakni yang pertama pemrosesan sekuensial, kemudian pemrosesan paralel, kemudian pemrosesan pipeline. Nah, untuk penerapan teknik pemrosesan ini dapat diilustrasikan pada kasus dunia nyata yakni proses cucian laundry. Baik, kita bahas terkait pemrosesan sekuensial. Jadi, ini merupakan teknik di mana instruksi dieksekusi satu persatu secara berurutan. Berapa karakteristiknya yakni hanya ada satu instruksi yang berjalan pada satu waktu, tidak memerlukan sinkronisasi antar proses atau instruksi, kemudian sederhana dan mudah diimplementasikan. Kemudian kita lihat ilustrasinya. Jadi proses ronde ini kita bagi beberapa tahap gitu. Dalam ilustrasi ini menjadi tiga. Yang pertama mencuci, kemudian kedua mengeringkan, tiga melipat. Nah, pada pemrosesan sekuensial, setiap cucian harus menyelesaikan semua tahap terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke cucian selanjutnya. Jadi bisa dilihat pada gambar sebelah kiri ini. Jadi yang pertama ada cucian pertama, dia melewati tahap cuci, kemudian mengeringkan dan melipat. Nah, selama tahap ini belum selesai, maka cucian selanjutnya, cucian B ini tidak bisa memulai gitu. Jadi semua harus diselesaikan terlebih dahulu baru melanjutkan ke cucian selanjutnya. Oke, kemudian lanjut ke pemrosesan paralel. Pemrosesan paralel ini merupakan teknik di mana instruksi dieksekusi secara bersamaan untuk meningkatkan kinerja. Beberapa karakteristiknya yakni manfaatkan banyak core atau thread, disebut multi-core, kemudian memerlukan sinkronisasi antar proses, dan juga lebih kompleks sifatnya. Untuk ilustrasinya seperti ini. Kemudian pada pemrosesan paralel, setiap cucian akan menjalani tahap dan proses laundry-nya secara masing-masing dengan menggunakan mesin cuci, pengering, dan pelipat yang berbeda. Sehingga waktu proses yang dibutuhkan lebih cepat, namun memerlukan sumber daya yang cukup untuk menjalani pemrosesan secara paralel. Jadi di sini bisa dilihat ada 4 cucian dan 4 cucian ini diproses dengan 4 mesin yang berbeda. 4 mesin cuci, terus 4 pengering, dan juga 4 penyetrika atau pelipat. Di masing-masing saling masing-masing menjalani prosesnya dan tidak bersinggungan satu dengan yang lainnya. Kemudian yang terakhir ada pemrosesan pipeline. Ini maksudnya pemrosesan pipeline ini merupakan teknik di mana instruksi atau tugas dibagi menjadi beberapa tahap dan setiap tahap bekerja secara bersamaan untuk memproses bagian yang berbeda dari data. Beberapa karakteristiknya yakni tugas dibagi menjadi beberapa tahap, tahap-tahap bekerja secara bersamaan untuk data yang berbeda, nah juga meningkatkan throughput data yang bisa dieksekusi. Untuk ilustrasinya seperti ini. Jadi pada pemrosesan pipeline, setiap cucian yang telah melewati sebuah tahap, maka cucian berikutnya akan dimasukkan ke dalam proses laundry tanpa menunggu cucian sebelumnya menyelesaikan semua tahapan. Sehingga waktu yang diperlukan untuk memproses semua cucian ini bisa lebih cepat dan efisien dibandingkan pemrosesan sekuensial. Di ilustrasinya seperti ini, jadi mulai dari cucian A, dia masuk ke mesin cuci selama 30 menit, kemudian dia lanjut ke mesin pengering. Nah, cucian B ini sudah dimasukkan. Jadi tidak perlu menunggu semua tahap laundry untuk cucian A selesai, beres. Tidak perlu menunggu semua selesai beres. Jadi dia bisa memanfaatkan ketika cucian A di mesin cuci sudah beres, maka B akan langsung masuk, cucian B akan langsung masuk ke proses laundry. Begitu juga dengan cucian C dan D. Jadi secara waktu ini lebih efisien karena tidak perlu menunggu semua tahapan selesai. Baik, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.